Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan di episode kali ini kita akan mencoba membahas materi yang mungkin banyak orang tahu tetapi abai. Sehingga mungkin dari penyakit ini bisa menimbulkan bahaya yang misterius. Stroke, jantung, gagal ginjal. Apa itu? Hipertensi, si pembunuh senyap yang perlu diwaspadai. Dan bersama saya ini di studio narasi telah hadir narasumber yang luar biasa, cantik, keren, pintar. Nah, beliau ini adalah kepala puskesmas dari Karangawen 1, Dokter Maria Ulfa. Nah, kita panggil ini Bu Dokter, biasanya ini Bu Dokter Ulfa gitu ya. Ya, betul. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Sofi? Baik, Bu, sehat ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Tapi dari suaranya agak sedikit parau ya, Bu, ya. Artinya ini tidak baik-baik saja ya Iya, suaranya ya, Ibu, ya. Baik, Ibu, terima kasih dulu ya, Bu, karena sudah berkenan hadir di studio narasi. baik, sama-sama. Ibu, ini terkait dengan materi kita yang akan coba kita kupas pada pagi hari ini ya. Tapi sebelum masuk ke materi, saya persilahkan dulu Ibu untuk menyapa sahabat sehat semuanya. Silakan, Ibu. Baik, sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Maria Ulfa, Kepala Puskesmas Karangawen 1. Salam sehat. Iya. Pokoknya kalau berbicara ibu dokter yang satu ini, wah pokoknya luar biasa deh. Nggak salah Masya loh ya Allah. ya, kita hadirkan di sini untuk membahas materi yang sangat penting yaitu hipertensi, si pembunuh senyap yang perlu diwaspadai. Baik, masuk di materi ya Ibu ya, Baik, terkait iya, dengan materi kita hipertensi ini banyak sekali ya Ibu ya, apalagi kita musim CKG ini ya, CKG kita betul. ketahui Iya, betul berapa angka hipertensi ya. hipertensinya masyarakat kita, ternyata banyak sekali yang memiliki, riwayat penyakit ini ya, Ibu, ya. Iya. Sebenarnya menurut Bu Dokter sendiri ini hipertensi itu seperti apa? Dan kemudian gejalanya itu yang seperti apa ya, yang perlu diketahui oleh masyarakat luas ini? Ya, baik ya. Mhm, Terima kasih ya Mbak Sofi. Jadi, ya, bahwa hipertensi itu selama ini memang masyarakat sepertinya menyepelekan ya. menyepelekan. Yang pertama mungkin tadi seperti apa namanya, temanya kita ya, Mhm, jadi kayak, the silent killer ya, silent senyap killer, ya, senyap ya? senyap Artinya betul. perlu diwaspadai nih, Ibu, Iya, ya? perlu diwaspadai. Sama dengan, nanti seperti musuh dalam selimut ya, Waduh, seperti itu juga sama ya mhm, padanan katanya. Jadi, hipertensi itu kalau kita berbicara tentang hipertensi berarti kita membicarakan tentang kardiovaskuler. mmm, Bahwa kardiovaskular itu adalah salah satu sistem di tubuh yang mhm, sangat vital. mmm, Kalau itu terjadi gangguan atau rusak, maka berakibat fatal dan fatal. kematian ya. Kita tahu bersama bahwa hipertensi itu ya ini satu penyakit sudah lama ya dan bahkan mungkin di 10 tahun terakhir ya, Mmm, hipertensi ini, angkanya meningkat. Bahkan kalau kita baca data di dunia ini termasuk satu penyakit yang mematikan. matikan. Artinya bisa menyebabkan kematian, Mhm, angka kesakitannya tinggi, dan komplikasinya terhadap target-target organ di tubuh itu, mmm, cukup apa namanya, cukup berat, mmm, bahkan menyebabkan kematian tadi. Makanya mungkin tadi senyap, mmm, karena hipertensi itu adalah satu hasil pengukuran ya, adalah satu kondisi, pada tubuh seseorang setelah mhm, dilakukan pengukuran, mhm, itu menunjukkan hasil mhm, yang namanya tekanan darah itu di atas normal. di atas Kemudian normal, normalnya berapa sih gitu mhm, ya? normalnya berapa ya? Iya, normalnya berapa sih ya? Jadi, Heeh, dari teori-teori yang ada dari dulu kemudian yang direkomendasi oleh WHO ya, mhm, angka normal itu sebetulnya angka statistik. mmm, Jadi, munculnya ya, jadi beberapa komunitas populasi dulunya diperiksa, oh mmm, ternyata normalnya di rata-rata sekian. Karena sekian, banyak faktor yang mempengaruhi mhm, antara satu manusia ya mhm, dengan, tubuh, seorang dengan orang lain itu beda, standar normalnya, mmm, demikian. Tetapi, secara apa namanya, secara, dari ketentuan standarisasi WHO, mhm, dikatakan normal adalah pada angka 120, mhm,
angka sistol ya, angka Mhm. atas itu namanya angka sistol ya, Mhm. dan diastol 80. 80 Ya, ya. kemudian dikatakan hipertensi Mhm. ya, waktu itu, saat ini di angka, sistol itu Mhm. 140/90 untuk diastolnya. Mhm. Tetapi karena beberapa, apa namanya, faktor dari komplikasi hipertensi itu yang cukup cukup fatal sehingga kadang-kadang kita di atas 120/35 itu kita sudah harus warning ya, Warning ada ya. apakah seperti itu? Apalagi terutama pada ibu-ibu hamil, ya itu yang harus Iya ya. diwaspadai. Sehingga memang kalau dikatakan ini pembunuh yang senyap itu ya memang betul. Mhm. Karena hipertensi itu tidak ada gejala yang khas. Terlihat sehat bugar Baik-baik ya. saja. Ada satu ketika diukur, "Loh Bu Dokter saya tensinya 160, 70, saya sudah biasa, 160, 90, saya sudah Rasanya biasa nggak nggak merasakan ada. apa-apa, saya Mhm. sudah biasa," seperti itu. Lah Mhm. itu kadang-kadang, pemahaman-pemahaman pikiran masyarakat yang istilahnya itu mengabaikan satu sinyal ya, Mhm. satu tanda meski sudah hasil pengukuran itu yang karena merasa tidak sakit, dia baik-baik saja, akhirnya kemudian dianggapnya tidak apa-apa. Jadi Seperti itu. abai ya Ibu Iya, ya. jadi abai. Mhm. Padahal, komplikasinya ya Mhm. di data itu juga dikatakan dari 10 besar penyakit ya di Mhm. kunjungan rawat, jalan di rumah sakit, Mhm. itu hipertensi nomor 2. Wes. Kemudian Mhm. hipertensi itu memang, multifaktor. Mmm. Kalau secara teori kita tahu bahwa hipertensi itu Mhm. ada, eee, primer hipertensi, Mhm. itu yang idiopatik ya, idiopatik itu tidak diketahui sebabnya. Dan Mmm. kasus hipertensi yang idiopatik ini banyak kasusnya, hampir 90% Mmm. dan berakibat fatal. Kemudian ada hipertensi sekunder, sekunder itu karena faktor-faktor medis yang lain ya, misalnya Mmm. sudah ada kelainan pada ginjal, diabetes gitu ya, kemudian, gangguan tiroid gitu ya, kemudian ada faktor-faktor mungkin, konsumsi obat-obat yang bisa meningkatkan tekanan darah. Contohnya misalnya ya, pada ibu-ibu yang mungkin mengkonsumsi kontrasepsi, pil KB Mhm. itu kan Mhm. ada kandungan kanker itu juga bisa meningkatkan tekanan darah. Oh gitu ya. Ya, seperti itu. Heeh. Sehingga, kondisi-kondisi ini yang Mhm. menyebabkan kita sebetulnya harus mewaspadai lebih awal. Mhm. Masyarakat diharapkan itu istilahnya melek terhadap sign atau sinyal yang ada di tubuh Mmm. dari hasil pengukuran maupun dari keluhan. Nah, karena dari hipertensi itu tidak khas ya, Mhm. ada yang memang tekanan darahnya naik sekian, itu, eee, hanya naik 20 atau jadi tadinya misalnya 130 gitu ya, Mhm. kemudian jadi 150 sudah pusing, Mhm. ada. Kemudian yang baik-baik saja juga banyak gitu. Kemudian bisa Mhm. pusing, kemudian mual ya, kemudian, bisa terjadi gangguan pada penglihatan itu kalau sudah fatal. Kadang-kadang banyak hal pasien itu mengetahui setelah periksa, itu Mhm. karena akibat ada komplikasi mungkin ya. Mmm. Kok misalnya matanya kabur, kok Mhm. pusing dan seperti itu setelah ada mungkin ada jadi penyumbatan atau pendarahan Mhm. di seperti itu. Kenapa menyebabkan kematian? Karena target organ yang akibat dari komplikasi hipertensi itu dari semua sistem yang vital di tubuh. Mmm. Di otak misalnya ya, kalau tekanan darah Mhm. itu tinggi, Mhm. artinya sudah tidak dalam batas normal, itu bisa menyebabkan pembuluh darah di otak itu pecah. Pecah ya Terjadilah sehingga stroke stroke akut. akut. Atau stroke bisa Mhm. perdarahan atau Mhm. juga iskemik Mhm. yang tidak hemoragik ya, tidak Mhm. perdarahan, itu juga bisa. Itu kita katakan mungkin kelompok dari hipertensi intrakranial ya, Mmm. seperti itu. Kemudian di jantung ya Mhm. otomatis. Tekanan darah yang tinggi itu akan merusak organ jantung. Nah, itu bisa menyebabkan kematian juga, gagal jantung dan seterusnya dalam waktu yang lama seperti sehingga harus dikelola dari awal dan diketahui secara dini supaya Mmm. ditata kelola dengan baik. Kemudian berikutnya Mhm. target organ berikutnya apa? Ginjal. Ginjal. Pada ginjal ya, tekanan darah yang tinggi mempengaruhi, peredaran, sirkulasi ke ginjal juga, pembuluh darah yang ada di ginjal juga rusak seperti itu Mhm. sehingga bisa menyebabkan gagal ginjal. Pada mata ya, Mhm. hipertensi retinopati juga bisa menyebabkan gangguan kebutaan dan seterusnya, seperti Mmm. itu. Jadi cukup mengerikan ya, makanya,
istilahnya penyakit tidak menular sekarang salah satunya adalah hipertensi yang menjadi PR ya, selain penyakit-penyakit menular yang dulunya mungkin sekian puluh tahun yang lalu menjadi fokus, kesehatan, tetapi sekarang adalah penyakit-penyakit tidak menular, salah Mhm. satunya hipertensi yang menjadi penyebab kematian, Terbesar terbesar di di dunia. dunia dan juga di Indonesia, seperti Mhm. itu. Oh gitu para sahabat sehat ya, tuh ada bom waktu. Iya, Sepertinya bom betul. waktu ya, Iya, Ibu, ya? betul. Ada bom waktu di dalam tubuh kita melalui sinyal tekanan darah tinggi ya, yang akan mungkin bisa merusak organ-organ vital kita yang mungkin, bisa menopang hidup kita ya, Ibu, ya. Iya, Karena sehatnya organ tubuh kita itu salah satunya investasi investasi, yang sangat luar betul. biasa ya. Sehat itu investasi yang Heeh harus heeh. dijaga. Mhm mhm. Satu-satunya investasi yang harus dijaga kita sekarang sehat ya di dunia ini ya. Betul betul Karena tanpa itu sekali. kita nggak bisa beribadah, kita nggak bisa Nggak bisa melakukan maksimal. bekerja, apalagi kalau dia Mhm. menjadi tulang punggung keluarga, Mhm. ya kan? Jadi terganggu semua ya kata Iya. Bu Dokter ya? Iya, bahkan ya penyakit-penyakit, ini yang kardiovaskuler termasuk Mhm. salah satu hipertensi itu yang menjadi beban fiskal pemerintah tentunya ya. Mmm. Karena nanti kalau sudah, masuk rumah sakit, sudah Mhm. komplikasi, sudah ke ginjal dan sebagainya, itu biayanya cukup tinggi, Mhm mhm mhm. begitu. Meskipun ada BPJS, tapi itu menjadi beban ekonomi pasti, Ekonomi iya pasti ya untuk baik keluarga, kemudian negara juga, iya pasti itu ya. Kemudian nanti disebutkan, setiap orang kan beda ya iya untuk tekanan darah tingginya. Dikatakan bahwa 140 itu maksimal ya, Ibu, ya? iya. Jadi, gini ya, jadi kalau, apa namanya, beberapa Mhm faktor resiko mhm ya, mhm beberapa faktor resiko pada seseorang, bagaimana dia kemudian menderita hipertensi itu memang multifaktor ya. mhm. Jelas, faktor lingkungan istilah environment dalam hal ini lifestyle, gaya hidup itu juga ya, Lifestyle. itu mempengaruhi. Nanti Mhm. kita mungkin pembicaraannya nih kenapa kok beda-beda tadi ya. Mhm 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 mhm. Eee, jangan sampai juga gini, diagnosis penegakan diagnosis hipertensi Mhm. jelas dengan pengukuran tadi, Pengukuran tadi ya, tidak dengan gejala. tidak Karena dengan tadi senyap tadi, tidak mhm mhm. bergejala ya, sehingga, dengan hasil pengukuran tekanan darah Tekanan tadi darah dengan alat tinggi, yang namanya tensimeter. tensimeter, Faktor-faktor resikonya ya yang pertama ya sebetulnya tadi, gaya pola hidup. hidup yang tidak sehat, Yang seperti apa ini ya, yang tidak sehat? pola hidup yang tidak sehat, Mhm yang bisa menyebabkan banyak hal. mhm. Salah satunya orang dengan obesitas. Waduh, jadi tersangka ini kita, Enggak, Dek. ini mohon maaf ya. Orang, dengan obesitas, Mhm, itu tekanan darahnya justru, eee, cenderung untuk beresiko naik. betul ya, Ibu, Makanya ya. orang dengan sudah misalnya, tekanan darah sudah cenderung tinggi, dengan berat badan yang lebih, yang tidak ideal, dia Mhm, harus menurunkan berat badannya. Jadi kita ada beberapa hal yang memang tidak harus, apa namanya, penanganan hipertensi itu dengan obat, kecuali mmm, sudah kondisi-kondisi tertentu. mmm, Kemudian tadi, pola makan, pola diet. makan, diet, Cenderung yang enak-enak itu justru sebetulnya ya, iya membahayakan iya, iya mungkin saya juga ya, kita tidak, tidak bisa munafik juga ya. munafiknya, Iya misalnya lihat, digelar masakan di restoran Padang gitu ya, mhm, itu sudah comot mana 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 gitu tinggi ya, kalori, mhm. tinggi lemak, kemudian tinggi garam mesti ya. Abai ya, Bu, jadinya kalau Abe, lihat yang karena enak-enak rasanya ya, enak ya, heeh. itu diet yang tidak sehat. Kadang ada yang berpikir, "Alah, yang Iya itu urusan iya betul, belakangan, bisa itu nanti minum dia obat aja," iya gitu. bisa minum, betul. Tetapi, proses seperti itu memang harus tidak bisa serta-merta, Mhm, harus dijaga itu butuh waktu yang lama untuk menghasilkan sesuatu yang, optimal. mhm, Jadi tidak harus kemudian, "Alah besok saya ini minum, saya makan enaknya, ya gitu kan, makanan enak yang kan dalam ada hal tanda petik ya, obatnya. kemudian besok ada obatnya," Mhm seperti itu ya. Karena, progresnya di tubuh itu juga istilahnya progres itu berjalan ya, dari proses mhm kesehatan terkait dengan usia dan sebagainya. Tadi diet ya, kembali lagi ke diet. Kemudian yang utama ini ya, nanti harus mhm diet rendah garam. mhm Kenapa orang hipertensi itu saya selalu kalau udah ada pasien itu, "Ibu nanti jangan makan yang asin-asin ya." Lah, "Kenapa Bu Dokter? Saya sukanya gereh," gitu misalnya ya. mhm Padahal dia tekanan darahnya sudah tinggi. Karena di dalam garam itu ada natrium. mhm mhm. Natrium itu apa namanya, berefek itu menarik air dan itu menambah Mmm, volume di dalam pembuluh darah.
Iya, Sehingga tekanan kental darah ya. iya akan meningkat. Mhm Kemudian makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh ya, tentu itu juga mhm harus segera dihindari karena bisa mhm. menyebabkan plak dan pada tekanan darah tinggi itu memperberat. Seperti apa lemak jenuh itu, Ibu? Ya masakan-masakan yang mungkin harus diulang-ulang gitu ya, dipanaskan berkali-kali gitu ya. Nanti kalau saya ini nanti ada yang protes ini seperti itu di Iya, dalamnya ini, sampaikan aja, Ibu, gitu ya. biar iya, Ya itu biar jadi ini diet yang, karena sekarang kita kan cenderung mau praktis ya. iya, Mbak Sofi kan mesti kalau misalnya di rumah, alah udah kerja di kantor dari pagi, heeh, praktis beli jajan gitu lebih iya, mudah, diinget lagi, diinget udah lagi, semakin diinget semakin enak. enak gitu Iya, ya, malah padahal kalau kita ngomong sih ya bahwa itu yang masuk ke kita akhirnya sampah ya. Ini mohon maaf ya, ini bahasanya seperti itu. Ya jadi diet yang seimbangnya harus di faktor-faktor itu, jadi pola yang tidak sehat tadi. Kemudian merokok merokok. merokok iya, Ini jadi yang merokok susah ini. iya merokok susah ya. Mhm Merokok, itu satu di dalamnya kalau, teman-teman ya, kalau teman-teman Bapak Ibu semua tahu bahwa ada karbon monoksida, mhm, ada nikotin, yang nikotin. itu jelas akan meningkatkan saraf simpatis, itu Mhm yang meningkatkan tekanan darah. Karbon monoksida itu juga akan mengganggu pada pengangkutan oksigen di dalam, mhm. sehingga itu juga akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, istilahnya memperberat. Tapi susah ya, mungkin tadi peningkatan saraf, simpatis ada nikotin itu membuat orang itu fresh ya kalau Stres, merokok ya. itu kan akibatnya ya Ya, muncul ide-ide ya betul itu, betul. atau Betul, kandungannya jadi iya ada efek fresh gitu ya, Ibu, iya. ya? Mhm, Kemudian mager mager. berikutnya. Mager Nah itu itu, malas gerak. yah Iya zaman sekarang iya, zaman sekarang karena itu banyak yang ya mager ini, main karena gadget gadget dan itu ya. sebagainya dan Mhm seterusnya ya. Jadi karena memang ya faktor lingkungan, kemudian di era digitalisasi justru kadang-kadang membuat kita itu malah sudah meninggalkan misalnya tidak berolahraga. Makanya kita germas itu mhm, sekarang digalakkan lagi dengan adanya surat edaran, heeh, itu cukup bagus ya untuk mhm, teman-teman di kantor ya, mhm supaya mhm. jam-jam tertentu kita melakukan aktivitas Aktivitas fisik. fisik Jadi biar berolahraga tidak secara melulu rutin ya, ya. kemudian Mhm aktivitas fisik, ya boleh aktivitas fisik atau berolahraga, karena itu 2 hal yang berbeda, tapi paling tidak fungsinya sama lah ya, seperti itu. Kemudian ya minum minum beralkohol ya, mhm. itu juga, kemudian stres Stres. yang Nah harus dikelola ya. ini stres ini nih, karena tekanan hidup Iya ya kan, betul, iya. persaingan, Kita lifestyle di yang tidak kondisi bisa sekarang ya, mhm, kondisi sekarang. Mungkin nanti ada materi selanjutnya bagaimana mengelola stres ya, iya itu biar nyambung maksudnya. iya betul, Jadi mengelola stres stres apalagi mhm kondisi sekarang, banyak mhm, PHK ya kan dan seterusnya, seperti itu. Sehingga itu hal-hal yang terkait dengan, gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian faktor herediter, keturunan. mhm Kita makanya pada saat CKG, itu mhm cek kesehatan gratis itu kita harus anamnesa lebih banyak ketika kita mhm harus menemukan hasil pemeriksaan kok tekanan darahnya tinggi. mhm. Adakah orang tua itu tekanan darah ada riwayat tekanan darah tinggi, seperti itu. Itu Jadi juga berpengaruh ya, Kak, iya, ya? ada faktor resiko, Mhm mhm beresiko ya 80%. mhm. Artinya kalau kedua orang tua kita atau mungkin ibu atau Kemungkinan beresiko darah tinggi. oh gitu. Iya, makanya, ini sih, agak anu ya, ke teman-teman kita yang ada di Mhm puskesmas ya dalam hal ini dalam, pencegahan aki AKB ya, mhm menurunkan aki AKB itu sekarang banyak yang ibu hamil dengan hipertensi. Saya selalu bilang bahwa anamnesis, mhm mungkin dia baik-baik saja, mhm. tetapi kalau dia ada mungkin riwayat keluarga hipertensi, tidak menutup kemungkinan dia nanti hipertensi pada saat kehamilannya. Sampai kenaikan saya 10 saja dari 120, 130 harus sudah warning. Warning Karena ya, kalau pada kehamilan pada hipertensi kan cukup berbahaya. cukup berbahaya, Iya, itu resiko tinggi resiko sekali. tinggi Mhm seperti itu, ya. Itu faktor keturunan, kemudian ya tadi faktor-faktor medis ya, tadi yang ada kelainan ginjal, kelainan tiroid dan sebagainya, itu yang hipertensi sekunder. Kemudian, eee, ya tadi konsumsi obat ya, mhm. yang bisa menyebabkan orang beresiko hipertensi. Ya
Itu ya, para sahabat sehat. Itu adalah beberapa faktor resiko yang mungkin, Iya bisa menyebabkan hipertensi ya, Ibu, ya, seperti itu. Kalau tadi, di proses persalinan ya, Ibu, ya, mungkin awalnya baik-baik saja, iya, kemudian ternyata setelah persalinan itu kan ada kenaikan tensi ya, terus pada saat be nifas. heeh, itu bisa nggak ya, Bu, menurun? Atau mungkin kadang malah jadi Bisa permanen? enggak juga ya, jadi tergantung Mhm, jadi oh ini hipertensi pada kehamilan ya berarti iya, ya? Iya, betul. jadi hipertensi pada kehamilan itu, bisa disebabkan itu karena memang, si ibu Mhm, memang bisa asli punya riwayat, penyakit darah tinggi mhm, atau karena faktor kehamilannya. Ada mmm, kan yang namanya dengan keracunan kehamilan ya, mhm. yang disebut kita suka bilang, preeklamsi. Itu Yang bisa muncul itu tidak diketahui sebabnya sampai sekarang secara teori. Kenapa seorang ibu hamil yang tadinya baik-baik saja, kemudian tiba-tiba meningkat tekanannya. Makanya disebut keracunan. mhm, Istilahnya ada satu sistem di tubuh yang menyebabkan kehamilan itu meningkatkan tekanan darah. Karena memang pada ibu hamil itu kan berarti metabolisme, sirkulasi tubuh kan double. mhm, Ya kan, akhirnya, otomatis beban jantung ketika memompa dan sebagainya itu juga memang, butuh ini yang berbeda dari orang yang tidak hamil. Dan bisa terjadi pada saat, apa namanya, persalinan atau pasca nifas ya. Pada saat nifasnya juga bisa terjadi peningkatan itu karena tadi metabolisme balik, ke tubuh yang tadinya dengan penyesuaian ya dari mhm, mhm, adaptasi itu juga mempengaruhi dari sirkulasi ke mhm. jantung, seperti itu. Gitu ya, Bu, ya. Soalnya juga pengalaman. Oh gitu ya, Iya tapi dengan gitu. deteksi yang Iya, awal, mhm, penanganan yang cepat ya, mhm, kemudian pemantauan ya otomatis dalam hal ini, eee, biasanya sih kalau sudah seperti itu kita akan pantau terus, bahkan pantauannya sebetulnya tidak hanya mingguan ya kalau mhm, sudah seperti itu ya harusnya memang harian untuk oke. hipertensi itu. Jadi perlu ya, Ibu, ya? Jadi kalau kita sudah ada riwayat hipertensi punya ya, perlu memiliki alat untuk Perlu mengukur di rumah ya? perlu. Perlu Jadi ya? sekarang, teman-teman, Bapak Ibu semua ya, Mhm, kita penting. Apalagi kita sudah memasuki usia sudah di atas 35 tahun ya, mhm, di mana usia itu kan akan mempengaruhi semua organ. Kalau sudah mulai menurun, metabolisme sudah mulai berubah, kemudian istilahnya elastisitas pembuluh darah itu sudah mulai sudah kaku. mulai kaku ya? Nek saya sarankan sebaiknya gampang kok ya sekarang ya, alat Mhm, tensi yang digital itu banyak kecil ya dan tidak dijual ya? mahal ya. Tidak mahal ya? Boleh kita nanti tensi setiap hari Mhm, gitu untuk kalau misalnya, oh setiap pagi gitu, setiap hari pagi, dengan jam yang sama, seperti itu. Untuk mmm, bagaimana kita bisa melakukan sendiri ya, mhm, deteksi dini secara mandiri, itu lebih baik seperti itu. Kalau ada mhm, satu baru nanti kemudian bisa dikonsultasikan ke dokter, seperti itu. seperti itu ya Ibu Iya dokter ya. Menarik sekali nih pokok bahasan kita terkait hipertensi nggak akan habis ya Bu ya di iya, satu sesi ini ya. luas sekali, betul. Kalau kita tadi disebutkan faktor resikonya seperti itu, kemudian gejalanya. Gejalanya tadi selain ada pusing, Iya bisa. ada Bisa pusing. Oh ya tadi mungkin kabur, iya iya mata mhm, kabur ya ke organ-organ tertentu sesuai dengan target organnya ya mhm, gejalanya yang muncul ya. Tapi biasanya orang merasakan, eee, khasnya itu pusing ya, mhm, pusing terutama pada pagi hari ya pagi hari ya? setelah Di bangun tengkuk gitu iya ada nggak ya Bu ya? iya setelah bangun Mhm, tidur. Kenapa mhm, pada pagi hari? Itu namanya morning surge. Jadi istilahnya kejutan pagi ya. mhm, Kalau dari analisis yang saya baca ya bahwa hal itu disebabkan karena orang setelah beristirahat, kemudian tidur ya, mhm, kemudian bangun, kemudian, "Aku mau kegiatan apa ya hari ini? mhm, Adakah sesuatu yang membuat cemas?" Gitu. Itu juga bisa. Kemudian pada pagi hari akan dikeluarkan hormon kortisol, itu yang meningkatkan tekanan darah. Sehingga kalau sudah ada mmm, kecenderungan tinggi misalnya makanya setelah aktivitas, setelah mhm, itu bergerak dan sebagainya, jadi hilang ya, hilang gitu ya? pagi hari itu namanya morning surge gitu. Mmm, itu jadi gejalanya gitu ya, Bu, ya, salah Iya. satunya adalah pusing Iya, gitu jadi ya? pusing, kemudian kalau Mhm, misalnya ini bisa mimisan kadang-kadang ya, itu juga bisa ya tadi karena sama kita kalau bayangkan satu, pembuluh pembuluh darah itu seperti mhm, selang air ya, kemudian air tiba-tiba tekanan misalnya itu cukup tinggi, tinggi, lama-lama kan bisa ada yang bocor, pecah, bos bisa mhm, pecah seperti itu yang mhm, terjadi seperti itu, mhm, pembuluh-pembuluh darah kecil yang, memungkinkan bisa pecah. mmm.
Itu para sahabat sehat mungkin itu ya terkait dengan gejalanya seperti apa dan juga faktor resiko yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita. Kemudian ini pencegahannya harus seperti apa ini, Dok? Kalau sudah Iya seseorang itu menemukan dirinya warning ya, wah tensiku sudah di atas 140, kemudian bawahnya juga sudah di atas 90, maka apa yang harus dilakukan untuk mencegah supaya tensi ini bisa turun? iya, Kemudian, mungkin tips-tips apa yang bisa kita, oke. apa ya, lakukan supaya tekanan darah tinggi kita itu bisa tetap stabil, bagus, seperti itu. Nah, mungkin di pencegahannya dulu Ibu, Iya mungkin. betul ya, Seperti apa ini? iya, segala sesuatu itu kan, itu suatu proses ya, Iya, suatu penyakit itu mhm, ada perjalanannya ya, sehingga betul, mencegah di awalnya mhm, itu lebih bagus ya, lebih daripada bagus. nanti kalau sudah kejadian dan kemudian memerlukan pengobatan ya, seperti itu. Jadi, kita balik saja tadi faktor-faktor resikonya. Kalau yang pertama ya, bagaimana sih, tipsnya supaya Mhm, kita ya tadi, pencegahannya, lifestyle-nya. harus dirubah. Iya, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat berarti apa? Tadi, kalau memang ada obesitas, turunkan berat badan, Mbak Mirza, mhm, kemudian diet, eee, seimbang, ya diet yang seimbang ya, diet mhm, yang seimbang itu kalau sudah tahu bahwa, oh ada hipertensi, berarti apa yang harus dikurangi dari pola makannya itu? Perbanyak sayur, buah, ya seperti itulah ya, untuk diet makanya. Kemudian tadi, rajin berolahraga dan mmm, beraktivitas fisik. berapa minimal? Berapa yuk? Aktivitas fisik berapa minimal yuk? 30 menit ya? 30 Heeh. menit setiap hari. Iya, aktivitas fisik boleh. Jadi kalau aktivitas fisik dengan olahraga Mhm, itu kan beda ya. Kalau olahraga itu kan ada tujuan, ada mhm, gerakan-gerakan tertentu yang mhm, mempunyai tujuan ya seperti itu. Kemudian ada yang diinginkan ya dari olahraga itu. Aktivitas fisik nggak boleh misalnya jalan jalan saja, muter gitu ya berapa mhm, menit, berapa langkah itu kan bisa nanti bisa dilihat ya mhm, seperti itu. Sehingga diharapkan ya, mungkin yang kalau gejala hipertensinya, darah tingginya tidak terlalu tinggi dan belum istilahnya belum yang kemudian permanen mhm, hipertensi, itu bisa tidak tidak usah dengan obat ya, itu mmm, lebih bagus. Tanpa mhm. obat itu lebih bagus. Dengan lifestyle tadi. Jadi mungkin dari segi makanannya apa, asupannya itu tidak yang digoreng, Iya mungkin betul, rendah berubah kalori, ya, jadi, iya eee, di ditumis aja, iya, dikukus aja, direbus ya, direbus, seperti kan kayak itu. gitu ya, Ibu, ya? Kemudian Mhm, jelas dia rendah mhm, garam mhm. ya, seperti itu. Kita tahu kenapa penyebabnya. Jadi harus disingkirkan dong Bu gerehnya? Iya, sementara gitu ya, padahal enak ya, Enak ya? Wala baunya juga walaupun tidak asin gitu Bu, tetap tidak ini ya, tidak support untuk orang yang sudah hipertensi iya, ya? tidak Kalau support di untuk yang tempat saya hipertensi itu sebetulnya. kulkas Padahal pasti ada ada ya gerehnya. dagernya ya. Iya, walaupun sedikit ya, tapi, Mhm, kalau itu apalagi kalau itu sudah dijadikan konsumsi rutin harian, ya rutin, sebaiknya mhm, tidak nggih, tidak ya, seperti itu. mhm, Kemudian tadi apa ya, kalau tidak memang merokok, merokok ya mhm, sudah, bisa nggak gimana Pak? Bisa nggak menghentikan rokok? Bisa sebetulnya ya, eee, harus tapi banyak kasus berusaha itu lah, gini, seseorang itu berhenti merokok itu setelah ada di penyakit, iya. Jadi, kemudian dia termotivasi untuk, apa namanya, untuk bisa tidak merokok itu karena memang sudah ada kejadian yang membuat dia kayak seperti kapok gitu ya, iya, kayak gitu, seperti itu. Tapi memang itu. susah. Itu kebiasaan para sahabat sehat, Ibu. Jadi Iya jangan sampai apa ya, nggak enak ya diingatkan keadaan gitu ya, nggak enak ya. iya, Dengan mendapat penyakit penyakit baru sadar, itu kan betul nggak enak. betul. Jadi sebelum itu dicegah dulu, gitu Iya ya, Dok, ya? iya, betul betul itu. Ya itu Mhm, ya mungkin ya, mhm, lifestyle tadi ya yang mhm. harus, dijaga kemudian, kan itu kemudian, ya pola hidup sehat lah ya, Pola hidup sehat, heeh. itu yang paling penting. Supaya kemudian tidak menjadi lebih berat dan juga tidak boleh abai ya. Jadi Mhm, kita sendiri harus melek terhadap kesehatan keadaan tubuh kita, mhm, ya kan? mhm, ya kan Harus aware dulu aware, ya karena masyarakat itu ya saya paham bahwa tidak semua, memahami tentang
tentang kondisi-kondisi penyakit ya. Tetapi dengan tadi, dengan lifestyle yang gaya hidup yang sehat dan sebagainya itu sudah menunjukkan bahwa, dia aware terhadap tubuhnya, Mmm, seperti itu. Apalagi dengan bertambahnya usia. Hipertensi itu juga akan muncul dengan perubahan fisiologis tadi, bertambahnya usia. Makanya saya bilang mungkin ada seorang dengan usia 60 tahun dengan tekanan darah 140/90, itu mboten napa-napa, Bu, karena saya umurnya segini, gitu kan. mmm, Tetapi tetap sekarang dengan kondisi komplikasi hipertensi itu yang fatal, kita tidak mhm, boleh mengabaikan itu. Kan ada pemahaman masyarakat ya, mhm. "Nggih mun sepuh kok Bu, nggih mboten Ya memang napa-napa." segitu memang Ya, seperti ini itu. gitu, Kemudian tadi fisiologis tadi ya fisik ya, berat mhm, badan itu juga, mempengaruhi juga. mempengaruhi. Eee, saya biasa makanya angka normal itu waktu itu munculnya karena statistik ya, Mhm, sehingga yang sampai sekarang dipedomani di angka 120. Mungkin, laki-laki itu lebih tinggi ya 120/80, kalau perempuan 110/70. Juga ada teori yang mengatakan membedakan jenis kelaminnya seperti mmm. itu. Seperti itu Ya, ya. Mungkin itu beberapa pencegahan yang bisa dilakukan iya, loh para sahabat saya. Jadi kalau sudah ada warning di tubuh kita, ayolah ke-aware karena yang tahu kondisi tubuh itu hanya diri kita kita sendiri sendiri. ya, Ibu, ya, Iya, bukan orang lain. Karena orang lain kan taunya sehat gitu ya. Kok ada gejala pusing, udah berarti kan ada sesuatu ini, iya, ada ada sinyal sinyal ya, gitu. ada sinyal, betul, ada Gitu, sinyal. mhm. Mungkin itu terkait dengan pencegahannya ya, Bu Dokter ya. Kalau Mhm, tips-tipsnya supaya tekanan darah kita itu tetap stabil gitu ya, apa yang harus kita kita lakukan? lakukan ya. Ya tadi, kembali lagi ya, Mhm, kita harus istilahnya membiasakan ya kalau ke gaya hidup kan itu mhm, membiasakan ya. Yang pertama, eee, tipsnya ya kita harus ini dulu di usia misalnya di usia tertentu, oh mhm, berarti memang sudah banyak hal yang harus diwaspadai gitu ya. Diet rendah garam, diet rendah kalori, diet rendah gula, seperti itu. mhm, Kemudian kalau memang sudah punya penyakit-penyakit yang sudah diderita ya, mhm, misalnya orang dengan diabetes, ya itu memang berarti harus sudah, lebih ini lagi ya istilahnya rajin kontrol, mau mhm, minum obatnya harus seperti apa, seperti itu. artinya cek kesehatan itu Iya, mungkin ya. Mungkin cek di kesehatan. mana itu, Bu? Iya, Ada istilah apa itu iya, kita kita kalau harus orang cerdik ya, kesehatan? Iya, kita harus cerdik cerdik ya, ya, heeh. cerdik ya. C Eee, adalah cek mhm, kesehatan secara berkala. rutin atau Iya, berkala ya. secara rutin Mhm, atau mhm, berkala. mhm. Kemudian E-nya, Menyiapkan enyahkan asap iya, rokok. Iya betul. itu kok Kemudian sudah familiar ya, Bu, ya? iya, itu untuk Karena lebih sudah di gampang ya. mana-mana ya? Iya, jadi untuk lebih Mhm, memudahkan ingatan kita, oh cek kesehatan secara berkala, mhm, itu penting. Lebih ini lagi boleh, mulai sekarang kita, menyisihkan danalah untuk mhm, beli tensi ya, tensi jadi masing-masing di yang rumah belum punya, punya ya, apalagi tenaga oke, kesehatan harus dong mhm, harus karena tenaga punya kesehatan itu harus ya, sehat ya. harus sehat, Ya, kemudian R-nya apa? heeh, Rajin rajin olahraga, berolahraga. mhm, Kemudian D-nya diet yang seimbang, seimbang. mhm. I-nya istirahat yang cukup. Nah, ini, Bu, istirahat yang cukup Iya, ini betul. perlu kita bahas ini. Iya, istirahat yang Kenapa cukup. ini? Cukupnya berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Kita istirahat itu ya istirahat secara fisik, kemudian istirahat secara pikiran ya. Mhm, Otomatis 6 kalau sudah sampai secara fisik dan pikiran itu ya ada pada saat kita tidur. Iya nggak? maksimalnya ya 6 Iya, sampai 6 sampai 8 jam 8 ya, jam, mhm, ya 6 sampai 8 jam. Karena itu juga pada orang-orang dengan hipertensi kadang juga ini mungkin juga menjadi salah satu keluhan atau gejala menjadi sulit tidur, itu sulit juga ada yang tidur, seperti itu. klesat, kleset gitu Iya, ya. betul. Kemudian Mhm, istirahat yang cukup, mhm, jadi bisa membagi ya, jadi membagi mhm, waktu. Kita kan tubuh kita itu kan ibarat seperti mesin ya. mhm, perlu istirahat Iya, perlu dong, istirahat. Kalau kalau dipakai dipakai terus terus lama-lama semua ondel-ondel itu juga mhm, aus, seperti itu, gampang rusak ya, seperti itu macam sama. macam mesin aja itu. Iya, karena Oke, sistem di tubuh mhm, kita itu ya adalah mesin kita, oke, dan sebagainya ya. Jadi istirahat yang cukup. Kemudian karena K-nya, apa heeh, kelola stres ya. itu yang Bagaimana mengelola susah Ibu. stres? Iya, masing-masing orang itu mempunyai mekanisme Mhm, pertahanan jiwa sendiri-sendiri mhm, ya. karena Jadi ada yang memang rentan,
ada yang memang kuat ya, ada mungkin mereka punya cara-cara sendiri ya mhm, dan itu, dari masing-masing ya, mungkin dia ada yang rentan, nah itu yang memang harus karena orang dengan stres itu, eee, ya mungkin sensitif, mudah marah. Ya tadi terjadi perubahan-perubahan hormonal yang kemudian merangsang sistem saraf yang bisa meningkatkan tekanan darah, kan mhm. seperti itu di ininya ya, sehingga masih tapi bukan berarti kalau kita melihat orang yang kemudian suka marah-marah, kemudian gampang ngamukan misalnya, wah itu mesti darah tinggi, belum tentu juga ya, jadi tidak sama juga gitu. Tetap Belum dia tentu ya, Bun? belum tentu, walaupun pada saat dia marah memang semua sistem Mhm. itu, eee, Naik iya semua ya, meningkat semua, naik tapi semua, setelah jadi marah, iya merah, iya betul, matanya melotot, mukanya yang cantik iya. jadi jelek, Belum tentu itu gitu ya? kemudian darah tinggi ya, jadi itu tidak bisa dijadikan pedoman juga bahwa, Oh, oh itu, gitu ya? oh sebenarnya darah tinggi ya. Kadang-kadang kata-kata Mhm. istilah darah tinggi kan dipakai untuk orang yang mudah marah ya, Oh, iya, tapi belum tentu juga belum loh. tentu, Iya, belum tentu. Jadi kadang harus orang tetap pendiam juga kadang suka nah itu tensinya yang tinggi. introvert ya, Ya, karena justru itu dipendam. iya, Mhm. karena tidak bisa mengungkapkan Iya, ya. gudang jiwanya Iya, istilahnya betul. harus diluapkan ya, Ibu, Iya ya, betul, supaya dilakukan tidak supaya karena setiap orang pada dasarnya stres ya, Ibu, ya? setiap orang pada dasarnya stres, tapi bagaimana mekanisme namanya MPJ ya Mhm, kalau di kesehatan mhm, mekanisme pertahanan jiwa ya, mhm, itu masing-masing orang itu tidak sama. mhm. Tapi ya semua itu, tergantung, banyak faktor Iya, juga iya. ya, bagaimana kesiapan, mental kita yang kesiapan mental kan bisa ditumbuhkan dari berbagai macam ya, Mhm, bagaimana keimanan dan kita ya, mhm. ya semuanya lah ya, Semuanya. faktor yang bisa menyebabkan jiwa kita itu kuat, Mhm, seperti itu dengan berbagai macam. Ada yang orang justru orang yang kadang cuek istilahnya, apa ya, setelan cuek itu apa sekarang? Setuju. cuek, Setelan cuek itu justru mungkin, jadi nyantai. jadi booming ini ya, Iya, statue. setuju, Ada setelan cuek. lagunya loh, Bun. Setuju setuju. Iya, iya. Iya betul, Iya, iya gitu. mhm. Jadi Jadi memang dengan tadi ya, cerdik, oh, ya, cerdik. Jadi memang sahabat sehat perlu tahu tuh cerdik ya. iya. Udah banyak ya, Bu, ya? Iya, kalau ini teman-teman di puskesmas, Ya kan sudah kalau iya ya, iya, puskesmas, itu untuk para sahabat iya, sehat ini ya. betul. Ini Jadi ada kata satu mhm, cerdik ya tadi mhm, yang mhm. sudah ada kepanjangannya ya, Ya, seperti itu. heeh. Jadi yang paling penting juga itu tadi, kelola stres gitu Iya, ya. kelola Untuk stres. punya gudang jiwa, udah luapkan Iya aja gitu. Kadang kan peluapan, stres seseorang iya beda ya, Ibu, ya. Mungkin dengan malah rajin belajar, iya, rajin betul bekerja, atau iya, mungkin betul. Itu malah healing atau yang malah bagus ya, produktif ya, healing-healing. ya, betul. Iya, harus mengelola stres, dengan baik ya. Walaupun mudah sih ya Mudah berkata, berkata, tapi tapi kadang iya kenyataannya memang kadang-kadang kita tidak bisa menyamakan, mekanisme pertahanan jiwa orang ya, seperti itu. Kadang makanya ada yang orang ya berefek jadi nangis. psikosomatis ya. Mhm, Psikosomatis kan, padahal semuanya sehat, tapi mhm. jadi merasa sakit. Iya, Iya. iya, Ya Ibu, betul nggak? Padahal betul. Oh, Dicek semuanya pengen cek semua bagus, daftar, pemeriksaan laboratorium ya kan, seperti bagus itu, "Wah aku semua. merasa begini-begini, ada keluhan ini," cek, ternyata semuanya bagus semua. Berarti itu karena stres ya, Bu? Psikosomatis ya, jadi penyakit psikis yang kemudian merasanya menjadi, satu penyakit yang ada di tubuhnya Oh, dan gitu. itu, nggak boleh ya, berbahaya juga. Berbahaya ya. Jangan sampai psikosomatis, itu. Soalnya pernah merasakan kondisi itu ya. Oh gitu ya? Ya, terus dicek semuanya normal. Normal, iya iya, Kok berarti perlu terus istirahat ya, udah selesai. perlu istirahat. Kadang-kadang perlu mungkin Mhm, menyendiri gitu ya, perlu mhm, beristirahat, gitu, mhm. bisa healing-healing seperti itu. Healing-healing Heeh, gitu ya, Kak Mirza healing, Kak Mirza. healing Healing terus ya terus. malahan ya? Baik, mungkin itu para sahabat sehat terkait dengan materi kita, sudah kita kupas semuanya, habis ya, baik baik itu hipertensi, kemudian faktor resikonya seperti apa, gejalanya seperti apa, pencegahannya seperti apa, kemudian tips-tips yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita untuk penerapan cerdiknya ya, jangan lupa, itu sudah kita bahas semuanya ya, Dok, ya? Ya insyaallah ya, mudah-mudahan bermanfaat, Mhm. ini mohon izin kalau ada ini bisa dikoreksi para Oh, seniornya.
Sudah luar Radius biasa. Baik, Bun, ini untuk karena memang sebenarnya sih pengen ya lebih dalam Iya, lagi, tapi karena waktu betul. juga, Iya kita mungkin harus pada aktivitas yang iya. lainnya. Mungkin ada untuk menutup jumpa kita pada pagi hari ini bisa ada closing statement, Dok, terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Oh Silakan, Dok. gitu ya. Nggih. Closing statement-nya mungkin sudah saya singgung tadi ya, Mhm bahwa, eee, mencegah itu murah mhm. dan mengobati itu mahal. Sehingga kita harus cerdik. Suci. Apa tadi? Sudah hafal? Satu, Belum. cek kesehatan secara berkala, Mhm. enyahkan asap rokok, kemudian apa? And Rajin berolahraga, kemudian diet yang seimbang, istirahat yang cukup, yang terakhir adalah kelola stres dengan baik. Itu saja. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. baik, Bu Dokter, terima kasih karena sudah, apa ya, mau berbagi share Iya, ilmunya. Semoga nanti sama-sama. bermanfaat untuk kita semuanya, Baik. termasuk para sahabat sehat Iya, semuanya, gitu ya, Dok, ya. sama, semoga bermanfaat. Iya. Amin. Baik, para sahabat sehat, closing statement sudah disampaikan oleh narasumber kita dan dengan berakhirnya closing statement, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya Sofi undur diri dan juga narasumber kita yang luar biasa Saya Dokter Maria Ulfa. juga undur diri dan juga para tim ini ya, pendukung ya, Mbak Mirza ini saat ini yang jadi ya di belakang layar ya Mbak Mirza ya. Juga undur diri, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.